Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Renaldi dari Prodi IPS. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul interaksi sosial. Yang pertama yang kita akan bahas adalah pengertian interaksi sosial dan syarat interaksi sosial. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Adapun syarat-syarat interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama, kontak sosial dan komunikasi. Interaksi sosial dapat terjadi jika kedua syarat tersebut terpenuhi. Contohnya saja, ketika ada dua orang individu bertemu dan saling berbicara, itu dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Dan yang kedua, dan selanjutnya, faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial. Ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan faktor yang mendorong seseorang untuk mencontohkan orang lain. Contohnya saja, seseorang yang mengikuti perilaku atau gaya yang diidolakannya. Yang kedua itu faktor sugesti. Faktor sugesti itu merupakan faktor yang menggerakkan hati orang lain. Contohnya seperti orang yang memberikan motivasi kepada orang lain untuk melakukan sesuatu tindakan. Yang ketiga, faktor identifikasi. Faktor identifikasi adalah faktor yang memunculkan dari dalam diri untuk menjadi sama dengan orang lain. Dan yang keempat itu faktor simpati. Faktor simpati itu adalah kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dirasakannya. Contohnya saja, kita prihatin kepada seseorang yang mengalami kecelakaan atau sedang mendapatkan musibah. Selanjutnya, ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial ada 4. Yang pertama itu jumlah pelakunya lebih dari 1 orang, biasanya 2 atau lebih. Karena interaksi sosial tidak akan terjadi jika hanya 1 orang saja. 2. Berlangsungnya secara timbal balik. 3. Adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati. 4. Adanya suatu tujuan tertentu. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama itu proses-proses yang asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial mengarah kepada kesatuan pandang. Proses ini terdiri atas 3, yaitu kerjasama. Kerjasama adalah usaha agar dapat mencapai tujuan bersama. Yang kedua itu akomodasi, adalah usaha untuk mencapai kestabilan. Dan yang ketiga, asimilasi, adalah cara sikap atau tingkah laku dalam menghadapi perbedaan dalam mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Selanjutnya, proses-proses yang disosiatif. Proses ini apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merengangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3. Yang pertama itu kompetisi atau persaingan, adalah individu atau kelompok bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua itu kontroversi, adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau unsur-unsur kebudayaan dari golongan tertentu. Yang ketiga, pertentangan atau konflik, adalah individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan kekerasan.
Ya itulah tadi materi mengenai interaksi sosial. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.